Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMu. Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Daerah Istimewa Yogyakarta lantik 14 Wakabidang Bendahara dan KTU Sekolah Muhammadiyah. Pergantian jabatan setiap periode merupakan kegiatan yang wajar di semua organisasi termasuk sekolah. Hal ini sebagai momentum untuk memperbaharui semangat, motivasi dan ide untuk memajukan sekolah di semua bidang. Pergantian jabatan juga sebagai konsolidasi untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin berat saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Ahmad Muhammad dalam acara pelantikan Wakil Kepala Bidang Bendahara dan KTU Sekolah Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2024-2028. Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta melantik 14 wakil kepala sekolah urusan, bendahara dan kepala tata usaha 2 sekolah, yakni SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Ke-14 orang ini terdiri dari wakil kepala sekolah urusan kesiswaan 2 orang, Wakaur Humas 2 orang, Wakaur Sarpras 2 orang, Wakaur Ismuba 2 orang, bendahara 2 orang, dan kepala tata usaha 2 orang. Pelantikan dilakukan di Aula Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan pernyataan janji oleh 14 wakil kepala bidang bendahara dan KTU, penandatanganan berkas pelantikan dan diakhiri amanah Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Ahmad Muhammad. Ya, sesungguhnya ini bagian dari estafeta kepemimpinan yang wajar di setiap periode, hampir di semua organisasi itu terjadi, dan ini mesti dijadikan sebagai momentum untuk memperbarui, menyegarkan atau refreshment, semangat, motivasi, dan ya ide-ide, gagasan-gagasan untuk memajukan sekolah dalam hal ini tentu dalam semua bidang, mulai dari kurikulum, sarpras, kemudian kesiswaan dan sebagainya. Perlu mengkonsolidasikan kembali bagaimana sekolah mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan persaingan sekolah yang semakin waktu semakin berat, saya pikir ya, dengan semakin berkurangnya jumlah lulusan dari jenjang SMP dan seterusnya. Dari sisi kesiswaan, dari sisi kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan konteks anak-anak generasi sekarang ini harus terus dikreasi sebaik mungkin dan sesuai dengan minat mereka, dengan kecenderungan mereka, tanpa kehilangan jati diri eksistensi pendidikan al-Islam, pendidikan yang dilandasi oleh pikiran-pikiran besar Muhammadiyah. Nilai-nilai itu menjadi dasar, sehingga pendidikan Muhammadiyah tetap eksis, tetap bisa kita langgengkan dalam satu bentuk amal usaha pendidikan, yakni sekolah Muhammadiyah. Siapapun pimpinannya, nanti siapapun kepala sekolah, siapapun waka, siapapun KTU bendahara, dari waktu ke waktu akan terjadi regenerasi, pergantian dan sebagainya. Tapi semangat untuk terus menjadikan sekolah sebagai media, sebagai wahana untuk amal soleh, perjuangan dakwah persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicita-citakan Gereja Dahlan harus terus menjadi semangat bagi teman-teman yang saat ini diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang maupun KTU dan bendahara yang baru. Para pejabat baru wakil kepala bidang, bendahara, dan KTU ini sebelumnya telah melalui proses pemilihan di sekolah masing-masing, kemudian mengikuti fit and proper test di tingkat PDM Kota Yogyakarta dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diharapkan para pejabat baru ini terus menjaga semangat konsolidasi dan menjadi tim yang solid, inovatif dan selalu kreatif mengembangkan sekolah Muhammadiyah agar sekolah terus diminati dan selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Nurul Abadi memberitakan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.